saya kali ini bersama Bung Hasan Nasbi. Selamat datang Bung Hasan. Terima kasih Ini Mas perlu Sahal. kita undang sebagai nahkoda KKK ya. Apa istilah ininya itu? PCO aja. PCO, Presidential Communications Office ya, atau KKK, Kantor Komunikasi Kepresidenan. Saya perlu berdiskusi dengan Mas Hasan ini, Uda Hasan, soal yang lagi rame ini, soal PN 12%. Pajak pertambahan nilai 12%. Iya. Jadi kan yang rame di medsos itu ya, misalnya soal lempar-lemparan tanggung jawab antara PDIP dengan Gerindra, gitu kan. Terus juga soal jumlahnya seberapa sih pajak 20% itu artinya apa gitu. PPN 12% itu. Terus juga soal kenapa sekarang gitu. Ketika orang lagi rame tentang PHK, ketika orang lagi rame mengenai hidup yang dianggap makin sulit dan seterusnya gitu. Jadi soal timing. Dan juga soal-soal lain yang atau dibandingkan dengan negara lain. Vietnam itu kan pajaknya 8% gitu. Kenapa kita 12% gitu. Jadi ini duduk masalahnya gimana nih soal PPN 12%? Mau yang mana dulu nih? Banyak sekali pertanyaan. Dari awal aja. Jadi ini kan ini amanat undang-undang ya kalau nggak salah. Jadi dari soal itu dulu deh, dari segi kaitannya dengan undang-undang. Wewenang Pak Presiden. Jadi kalau ada yang lempar-lemparan gitu misalnya. Ini kan sama kayak lempar-lemparan, ini anak siapa nih gitu. Kalau undang-undang ini dilakukan tes DNA untuk membuktikan siapa orang tuanya, saya rasa sebagian besar kekuatan politik Indonesia itu kedetek DNA-nya dalam undang-undang ini. Jadi 8 dari 9 fraksi di DPR pada saat itu adalah orang tua kandung dari undang-undang. Jadi DNA-nya pasti terdeteksi. Yang nggak ada DNA-nya di undang-undang ini kan PKS saja. Tapi PKS hari ini nggak menolak tuh. Jadi PKS hari ini mendukung aja. Jadi menurut saya ini pada saat itu 3 tahun yang lalu nih, bukan hari ini nih. 3 tahun yang lalu 8 dari 9 kekuatan politik, perwakilan kekuatan politik yang ada di parlemen itu menyetujui undang-undang ini. Ada PDIP, ada Gerindra, ada Golkar, sebut aja. Tahun 2021 Nasdem, ya? yang segala macam itu tahun 2021. Kalau nggak salah tuh Oktober tahun 2021. Jadi itu. Jadi menurut saya memang tidak perlu lempar-lemparan. Karena ini DNA hampir semua partai ada di sini. Jadi kalau untuk mengecek silsilahnya, jadi ada semua kok. Ini persetujuan semua dong. Jadi persetujuan DPR dan persetujuan pemerintah. Ini sudah jadi sebuah keputusan bangsa, keputusan bernegara. Jadi memang harus dijalankan. Nah, undang-undang ini tidak ujuk-ujuk. Berlakunya PPN dari 11 menjadi 12. Saya selalu membahasakannya dari 11 menjadi 12. Karena kenaikannya 1 poin. Jadi bukan dari 0 kemudian jadi 12, tapi dari 11 menjadi 12. Ini tuh diperintahkan oleh undang-undang 3 tahun yang lalu. Bukan diperintahkan oleh pemerintah hari ini. Tapi pemerintah itu kan nggak ada nama. Siapapun presidennya, siapapun DPR-nya, ketika sudah bersepakat presiden dengan DPR itu sudah keputusan berbangsa bernegara itu. Terserah siapapun presidennya itu keputusan berbangsa dan bernegara. Jadi siapapun pemerintah itu pejabatnya itu disumpah loh. Menjalankan undang-undang dasar, menjalankan juga undang-undang dengan segala peraturannya. Jadi undang-undang yang diamanahkan 3 tahun yang lalu itu bunyinya di sana begitu. 1 Januari 2025 PPN itu berlaku 12%. Kan tadinya untuk sekian lama 10%. Ya, sampai tahun 2021. 11% tahun 2021 yaitu setelah Covid ya. Iya. Terus setelah itu 2025 naik lagi 1%. Itu tercantum di dalam tercantum dalam undang-undang. Jadi kalau misalnya orang banyak sekarang tuh fear mongering, menebar ketakutan, menebar kesalahpahaman, kemudian bilang akan begini, akan begitu, seolah-olah ada malapetaka besar,
seolah-olah ini adalah sebuah tindakan semena-mena terhadap rakyat. Mungkin mari kita berkaca ke 2 tahun yang lalu. Mas Ahal ingat nggak kapan PPN naik dari 10 jadi 11%? Nah itu, kelihatannya nggak Berasa terlalu nggak? ingat. Iya, nggak nyadar. Maksudnya, Saya takutnya saya doang yang nggak ingat gitu. Tapi Mas Ahal juga confirm nggak ingat? Nggak ingat, saya nggak ingat. Gimana perasaannya? Nggak. Apa yang dirasakan Bahkan waktu itu? seingatku, saya kan cukup aktif di medsos ya, di X ya. Waktu itu nggak tahu masih Twitter atau sudah X. Itu nggak ada keramaian seperti sekarang. Dari 10% menjadi 11, padahal diputuskannya itu kan kita lagi habis COVID, dihajar COVID gitu, naik kan 1%. Itu nggak seramai sekarang gitu. Iya, makanya saya mau bilang bahwa orang-orang yang kemudian menebar ketakutan ini kan seperti lupa sejarah. Toh kita juga pernah mengalami ini 2 tahun yang lalu kan. Dari 10 menjadi 11 ini kan besarnya sama, dari 11 ke 12 kan nambah 1. Sama-sama nambah 1 dari harga pokok kan, PPN itu. Jadi waktu itu seingat saya nih, kecuali saya lupa nih, tapi kan saya konfirmasi juga sama Mas Al, saya juga betul-betul nggak terlalu ingat loh, nggak ada yang nempel di memori saya tentang sesuatu yang luar biasa ketika PPN naik dari 10 ke 11%. Padahal kondisi kita mungkin nggak sebaik hari ini. Kondisi kita baru benar-benar pulih, baru mulai pulih dari COVID. Jadi tepatnya itu April 2022. Saya nggak hafal tanggalnya, kalau saya nggak browsing, saya nggak hafal tanggalnya. Mas Al juga tadi nggak ingat kan? Nggak ingat, ya. Jadi kalau disuruh bercerita, apa yang kita rasakan pada saat itu, sebagian besar orang juga sebenarnya nggak bisa bercerita banyak gitu. Karena waktu itu lewat begitu aja, smooth begitu aja. Dan hari ini memang kita melihat kehebohan ini, penolakan ini lebih kepada ketakutan-ketakutan dan kesalahpahaman yang disebarkan begitu banyak di media sosial soal kenaikan. Padahal kita sudah pernah naik dari 10 ke 11. Sekarang naik dari 11 ke 12. Kira-kira sama-sama 1 poin. Jadi kira-kira begini, waktu dari 10 ke 11, misalnya kita punya belanja 1 juta. Kalau dengan pajak 10%, berarti 1.100.000 kita bayarnya. Kalau pajak 11%, dari 1.100.000, kita naik bayarnya 1.110.000. Kalau pajaknya PPN-nya jadi 12%, berarti kita naik bayarnya dari 1.110.000 menjadi 1.120.000. 1.120.000. Iya, naik 10.000. Jadi kalau orang punya belanja 3 juta, kira-kira PPN yang tambahan yang harus dia bayarkan ketika naik dari 11 ke 12% itu nggak nyampe seharga sebungkus rokok sebenarnya. Gitu. Itu mungkin yang menyebabkan bahwa di masa lalu, 2 tahun yang lalu, di tahun 2022 itu, nggak banyak memori kita soal kenaikan PPN dari 10 jadi 11 ini. Gitu. Nah, tapi ini justru menarik nih, Bung Hasan. Justru karena tidak ada memori itu, kemudian image yang juga muncul ya, dengan berita PPN 12% ini adalah tadinya nggak, jadi ke angka 12 itu seakan-akan itu muncul begitu aja dari 0 gitu loh. Jadi kan nggak ada ingatan gitu. Tahu-tahu jadi membayangkan angkanya itu 12% itu kayak wah 12% ya, gitu. Makanya memang, tapi kan media sosial kita nggak ada batasan ya. Semua orang berhak berkomentar, semua orang berhak berteori, semua orang berhak, walaupun misalnya salah pahamnya lebih banyak. Salah pahamnya, misalnya soal QRIS misalnya, itu salah paham itu. Jadi banyak tuh beredar tuh, wah ini QRIS-nya belanja melalui QRIS jadi naik nih, jadi 12%. Padahal ini belum diberlakukan kan ya, tanggal 1 Januari ya. Jadi belanja QRIS, jadi gini, kalau Anda belanja pakai uang cash, tanggal 1 Januari kan ada PPN 12%. Belanja pakai QRIS, ya kan sama juga. Itu kan uang kita juga. Tapi bukan tarif QRIS-nya yang dikenakan PPN, tarif belanja barang Anda tadi. Sama kayak gesek ATM misalnya gini. Kan ketika Anda bayar cash 1.120.000, Anda pakai QRIS juga 1.120.000. Anda gesek ATM juga 1.120.000.
Ya PPN-nya PPN barang itu yang kita bayar, mau pakai cara apapun, mau pakai cara gesek ATM, PPN barang itu yang kita bayar. Mau bayar cash, PPN bayar itu yang kita bayar. Mau pakai QRIS, PPN barang itu juga yang kita bayar, bukan PPN QRIS-nya gitu. Oke. Iya, jadi itu kesalahpahaman itu sebenarnya yang juga membuat keriuhan ini ya. Karena kita juga lebih senang kadang-kadang melihat sisi yang negatif ya. Sisi yang negatif. Padahal pemerintah itu sebenarnya kan kalau mau fair, ini kan semakin besar pengeluaran orang. Atau artinya semakin tinggi tingkat ekonominya, semakin besar juga pajak yang dia bayar, PPN yang dia bayar. Kalau orang yang belanja bulanannya 50 juta tentu lebih besar juga. PPN dia kan 1% dari 50 juta. Kalau orang yang belanja bulanannya hanya 3 juta, ya 1% dari 3 juta. 1% dari 3 juta itu 30.000. Ya ini berarti mungkin yang saya kira perlu diperjelas itu pengilustrasiannya. Mengilustrasikan. Jadi 12% itu apa artinya? Bagi nambah konsumen. 1 poin. Nah, itu. Nambah 1%. Nah, itu artinya apa gitu ya dalam kehidupan kita gitu. Iya. Terus juga soal jenis barangnya. Bung Hasan, kan ini ada kesimpang siuran tuh. Kemarin kan ada yang bilang ini barang mewah. Yang dipajakin 12 yang naik 12%. Tapi kan nggak jelas juga ini. Jadi mana aja yang barang-barang yang kena pajak 12% Jadi, itu? Di Indonesia itu ada barang-barang yang sama sekali tidak dikenakan PPN. Oke. Jadi kalau beli beras, itu kan barang kebutuhan pokok kita. Itu bukan PPN 10%, nggak ada PPN-nya. Oke. Beli daging, itu nggak ada PPN-nya. Bahkan sampai hari ini beli daging Wagyu itu nggak ada PPN-nya. Padahal harusnya Wagyu dengan daging yang sangat premium gitu harusnya dapat PPN. Beli buah-buahan, beli sayur, beli ikan, beli garam, itu nggak ada PPN-nya. Jasa pendidikan, itu nggak ada PPN-nya. Jasa transportasi, jasa kesehatan, itu nggak ada PPN-nya. Bukan 10%. Tanpa PPN sama sekali. Coba bayangkan, kalau pemerintah memungut PPN dari sektor-sektor ini, itu sebenarnya yang didapatkan pemerintah bisa lebih besar loh. Karena kalau dihitung nih, sektor-sektor yang dibebaskan PPN-nya barang pokok, jasa pendidikan, jasa transportasi, itu nilai PPN-nya sekitar 265 triliun. 165 triliun. 265 triliun. 265 triliun. Dan pemerintah tidak memungut itu. Kenapa? Karena ini kalau dipungut PPN akan langsung punya efek terhadap kehidupan masyarakat banyak, termasuk masyarakat kecil, terutama masyarakat kecil. Kalau PPN ini kan yang ada sekarang ini kan untuk barang-barang yang kita beli ini kan hasil-hasil industri olahan ini semua. Iya, kita beli odol kan nggak tiap hari. Kita beli sabun kan nggak tiap hari, tapi beli beras bisa habis tiap hari, beli ikan, beli daging bisa tiap hari. Kita beli baju kan nggak setiap hari. Kita beli sepatu kan nggak setiap hari. Jadi barang-barang ini memang sejak lama sudah dikenakan. Sejak dikenakan PPN. Cuman amanat undang-undang 3 tahun yang lalu, ini penting nih. Amanat undang-undang 3 tahun yang lalu, tanggal 1 Januari nanti dari 11 menjadi 12%. Hanya kayak gitu sebenarnya simple ya. Sederhana untuk membayangkannya kayak Jadi gitu. yang tidak dikenakan PPN. Jadi yang dipungut sekarang oleh negara itu kira-kira tambahannya sekitar 71 triliun aja. Jadi negara tidak memungut pajak yang lebih besar. Yang 265 triliun itu nggak dipungut oleh negara. Kenapa? Itu langsung efeknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Kalau beli beras, beli daging, beli sayur, beli ikan, beli garam, itu langsung dikenakan PPN, langsung berakibat terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Itu sama pemerintah dibebaskan. Bukannya PPN 10%, nggak ada PPN sama sekali. Dan itu kalau dipungut PPN, kira-kira nilainya 265 triliun. Itu kategorinya apa aja itu yang dibebaskan dari PPN itu? Kebutuhan pokok? Barang pokok. Barang pokoknya rinciannya disebut buah-buahan, sayur, daging, ikan, beras, garam. Jasa pendidikan juga disebutin, jasa kesehatan, jasa transportasi, jasa keuangan, asuransi itu juga tidak dikenakan PPN sama sekali. Itu rinci sebenarnya. Persoalannya kita mau cari tahu apa tidak. Jadi banyak sekali sebenarnya dibebaskan oleh pemerintah itu bukan hanya tidak dinaikkan PPN-nya, tapi tidak dipungut sama sekali PPN-nya. Jadi hari ini kita beli beras buat makan itu nggak ada PPN tuh. Beli daging tuh nggak ada PPN tuh. Kita bayar sekolah anak tuh nggak ada PPN tuh.
Dari dulu memang nggak ada ya? Nggak ada PPN. Sampai sekarang pemerintah mempertahankan itu supaya tidak ada PPN. Ya. Jadi ini penggambaran tentang bahwa PPN 12% itu berlaku Makanya, masif itu makanya ketika orang nggak benar membandingkan itu ya? dengan Vietnam itu, makanya saya bilang kita harus melihatnya secara utuh. Oke, Vietnam ada PPN barang yang 8%, padahal sebenarnya dia 10%, tapi dia sekarang menunda aja untuk jadi 10%. Jadi dia tetap tahan di angka 8%. Tapi barang kebutuhan pokok dia pajaki 5%. Jadi barang-barang esensial tuh kayak beras, kayak daging, kayak apa segala macam itu dia pajakin 5%. Di negara kita itu baik loh pemerintahnya, rejim pajaknya baik. Kita itu UMKM, itu omset sampai 500 juta setahun tuh nggak bayar pajak. Di Vietnam, omset 63 juta aja setahun, berarti sebulan cuma berapa tuh? 5 juta. Itu dikenakan pajak. Jadi kita banyak sekali. Orang tuh PPh itu kan ketat sekali. Di kita mungkin pembayar PPh-nya sampai sekarang mungkin 13 juta mungkin paling banyak. Ya kan, pembayar pajak pajak pribadi itu mungkin 13 juta paling banyak. Dan pajak kita progresif loh. Semakin besar pendapatan, pajaknya semakin besar persentasenya. Kalau saya bayar pajak tuh hampir sepertiga penghasilan saya untuk bayar pajak. Kalau orang yang 5 juta ke bawah itu nggak bayar pajak sama sekali. Saya terganggu sekali dengan sebuah poster yang itu cukup banyak di katanya itu tidak manusiawi menaikkan pajak tapi tidak pernah mengembalikan ke masyarakat. Mungkin di Indonesia ini yang dikembalikan langsung ke masyarakat itu jumlahnya sangat besar. Yang dikembalikan langsung nih dalam bentuk bantuan sosial, subsidi BBM, subsidi listrik, ya kan? Itu mungkin di atas 500 triliun dikembalikan ke masyarakat. Kalau listrik nggak disubsidi, saudara-saudara kita yang 900 kWh itu langganannya itu dia mungkin sudah nggak sanggup lagi membayar tagihan. Kalau subsidi itu dari pajak, ya? Subsidi itu dari pajak. Okay. Kalau misalnya BBM kita nggak disubsidi, mungkin ya kendaraan-kendaraan umum nggak bisa jalan, motor, kemudian mobil-mobil yang LCGC itu nggak sanggup bayar bahan bakar, termasuk juga kendaraan umum. Ini kan yang dikembalikan langsung ke masyarakat. Belum lagi nanti yang bantalan ekonomi, subsidi, bantuan sosial yang dikirimkan langsung ke masyarakat untuk misalnya, kan bantuan tuh ada yang bantuan langsung tunai. Jadi memperkuat daya beli mereka. Itu kan dikirim uang dalam bentuk cash ke masyarakat yang membutuhkan. Itu kan uang pajak yang dikembalikan langsung. Nggak dikembalikan bagaimana gitu loh. Ada misalnya nanti kan pelayanan dari pemerintah itu makin besar yang harus diberikan kepada masyarakat. Pemerintah mengalokasikan 17 triliun untuk perbaikan sekolah-sekolah. Itu kan dikembalikan buat masyarakat juga. Yang sekolah di sana siapa? Kan masyarakat. Gaji guru dialokasikan 81 triliun. Itu buat siapa? Itu kan buat masyarakat juga. Ada pemeriksaan kesehatan gratis lagi nanti. Supaya bisa mencegah daripada mengobati, kan lebih baik mencegah. Ini ada lebih dari 3 triliun. Dan banyak lagi yang diberikan oleh pemerintah. Dan itu dikembalikan langsung ke masyarakat. Jadi termasuk makan bergizi gratis juga. Termasuk juga program makan bergizi gratis. Jadi menurut saya jangan sampai menebar kebohongan, menebar kebencian hanya untuk memuaskan ego, hanya untuk memuaskan unek-unek Anda untuk hari itu marah-marah sama pemerintah. Pemerintah kita mengembalikan dengan sangat banyak dan langsung ke masyarakat. Itu di luar yang dalam bentuk pembangunan loh. Bikin jalan, bikin irigasi, bikin bendungan, bikin bandara dan segala macam gitu loh. Jadi jangan sembarangan bicara. Kalau mau bilang nggak ada yang dikembalikan ke masyarakat, justru di pemerintah kita, di pemerintah lain mungkin nggak ada itu. Yang dikembalikan dalam bentuk langsung itu mungkin nggak ada, semua jadi mungkin jadi pembangunan. Kalau di kita yang dikembalikan dalam bentuk langsung aja banyak kok. Itu kan uang. Betul. Itu kan uang pajak kita. Makanya sebenarnya memang pajak itu gotong royong. Semakin besar penghasilan dia, semakin besar pengeluaran per bulan dia, makin besar juga pajak yang dia sumbangan ke negara. Nanti buat apa? Untuk membantu masyarakat yang lebih kecil. Jadi itu memang kayak semacam ngambil pajak sebagai pemasukan, tapi kemudian dikembalikan dalam bentuk tadi itu ya bantuan-bantuan tunai. Terus yang perlu diingat itu
uang negara itu nggak turun dari langit dan nggak cetak uang gitu loh. Sumber pemasukan Ya, uang negara itu kan pajak. pajak gitu loh. Ya ada pajak, ada hibah, ada PNBP. Tapi yang pajak ini kan yang terutama nih pajak, ya kan? Kalau misalnya pajak nggak cukup, sementara kita harus melayani masyarakat, apa utang? Mau jalan ninjanya yang mana nih? mau milih jalan yang mana? Jadi ini bergotong royong. Apa? Karena negara ini negara milik kita. Saya ingat misalnya kalau di kampung saya itu bikin rumah gadang. Rumah gadang kalau di Minangkabau tuh rumah gadang tuh jadi balai adat sekarang. Itu nggak boleh satu orang doang ngeborong itu. Bikin rumah gadang itu nggak boleh. Jadi semua anggota suku, anggota kaum harus ikut terlibat. Ada sahamnya dalam pembangunan rumah gadang itu. Walaupun hanya 1 biji batu bata. Orang yang kaya bisa nyumbang atap, bisa nyumbang tiang, bisa nyumbang papan, bisa nyumbang semen. Tapi orang yang nggak mampu pun dia harus ikut nyumbang. Supaya apa? Dia ada sahamnya di situ. Walaupun hanya 1 buah batu bata dia harus taruh di situ. Yang nggak punya sama sekali apa? Dia nyumbang tenaga. Ketika jadi itu rumah, jadi milik satu kaum bersama. Bukan milik yang penyumbang terbesar doang, enggak. Yang nyumbang 1 bata juga berhak ada di rumah gadang itu. Kalau ada kegiatan adat, ada musyawarah adat, ya, ada segala macam lah acara-acara adat, dia juga berhak ada di satu. Walaupun dia hanya menyumbang satu bata. Sebenarnya konsep bernegara kan juga begitu. Negara ini dibangun dengan apa? Ya sumbangan kita semua, peran kita semua. Yang lebih kaya dia bayar pajak lebih besar. Makanya orang-orang yang di atas pendapatan di atas 5 miliar itu dia bayar pajak 35%. Kan gitu. Orang-orang yang di bawah 5 juta pajaknya nihil. Ada yang pajaknya 5%, ada yang pajaknya 15%. Tapi semakin besar penghasilan dia, nilai pajak dia, persentase pajak dia juga semakin besar. Jadi keadilannya tuh kayak begitu gitu. Jadi orang yang sanggup ngasih batu bata kasih batu bata, tapi sahamnya harus ada di republik ini. Nah itu kalau ini kan sesuatu yang mestinya menjadi pengetahuan bagi banyak kita lah ya. Nah tapi ada juga yang bilang kami sih nggak keberatan ya soal ide dasarnya itu ya. Yang kami keberatan itu adalah implementasinya. Nah implementasi ini berada dalam 2 hal nih, terutama pertama soal pengelola pajaknya. Pengelola pajak ini kemudian ini saya bicara mengenai gejala beberapa tahun terakhir ya. Di medsos kan ada kasus-kasus yang melibatkan orang pajak, misalnya Mario Dandi kok. Terus jadi itu kan membuat gila ya orang pajak tuh bisa kayak gitu. Terus belum lagi yang flexing. Jadi misalnya bea cukai apa gitu ya, yang pokoknya orang pajak ini kok hidupnya bisa begitu mewah gitu ya. Terus kemudian kan orang apalagi pakai narasi agama kan, itu nanti kalau di akhirat dihisab oleh Allah itu yang paling berat orang pajak. Jadi satu itu soal pemegang pengelolanya, yang satu soal penggunaannya untuk fasilitas umum. Itu juga kami sudah bayar pajak tapi untuk kami harus teriak-teriak untuk bisa bangun soal pelayanan fasilitas umum itu kok banyak sekali yang mismanagement atau banyak sekali yang kacau gitu. Jadi akhirnya kami nggak ikhlas gitu bayar pajak. Nah, jadi ada 2 hal itu, soal pengelola dan soal pentasorufannya kalau dalam bahasa Arabnya itu. Penggunaannya di dalam pembangunan umum itu banyak yang dikorupsi, banyak yang nggak beres. Nah, bacaan kalau Bung Hasan gimana? Orang oknum-oknum yang flexing itu nggak cuma ada di pajak saya rasa. Di semua institusi ada aja yang flexing kayak gitu. Maksudnya flexing itu keadaan bawaan, bukan bawaan institusi. Itu bawaan pribadi. Dan selalu aja ada orang yang mungkin misalnya tidak pada tempatnya. Nanti Anda juga akan bisa cari tuh dari institusi lain juga ada yang flexing kan. Kemudian jam tangan aja sekarang kalau di lagi konferensi pers jam tangan aja disorot kok jam tangannya ini. Ada aja yang flexing, atau tiba-tiba konferensi pers bajunya merek apa gitu tuh juga disorot sama orang, atau tas yang dibawa disorot. Jadi tidak hanya itu karakteristik satu institusi tertentu, menurut saya nggak seperti itu. Tapi kalau kita berpegang sama data aja. Coba lihat data di kata data, nanti tampilkan aja. Jadi dari indeks yang ditampilkan oleh beberapa lembaga pemeringkat soal transparansi biaya perpajakan, transparansi belanja perpajakan, itu dari 105 negara Indonesia nomor 2 loh tertinggi.
kita tuh cuman kalah dengan Korea Selatan. Skornya Korea Selatan mungkin 76, kita mungkin 73. Tapi kayak Jerman, Perancis, Belgia, Portugal, dan negara-negara maju lain itu transparansinya di bawah kita. Skor rata-rata global itu 46, kita jauh di atas skor rata-rata global 73. Dan itu kan di pemeringkatan itu dilakukan oleh lembaga yang independen. Jadi saya pakai data itu aja. Iya, iya. Kalau 73 untuk out of 100. iya dari 100. Oke. Dan itu kita nomor 2 di bawah Korea. Oke. Di bawah Korea Selatan. Jadi mau dibandingkan dengan Jerman, dengan Belgia, dengan Inggris segala macam, mereka ada di bawah kita soal transparansi belanja perpajakan. Jadi menurut saya mungkin kita bicaranya lebih baik by data aja. Dan kalau bisa nanti tampilkan aja datanya. Nanti saya kirimkan. Menarik, saya kirimkan. Iya, soalnya kan misalnya kan saya hanya menyampaikan yang muncul di medsos misalnya ya. Nah, kalau yang soal tadi, yang soal apa, yang fasilitas yang dilakukan pemerintah gitu. Sebenarnya kan pemerintahan kan negara kita tuh besar. Tapi PPN itu kan hanya salah satu instrumen. Kan ada juga pajak penghasilan. Mas Al kebayang nggak dari 200 berapa? 67 juta atau 270 juta atau 280 juta masyarakat Indonesia yang bayar pajak pribadi, pajak penghasilan pribadi itu cuma 12 sampai 13 juta orang aja. Jadi yang jadi tulang punggung nih 12 sampai 13 juta orang aja dari 267 juta yang bayar PPh pribadi. Iya. Kecil sekali kan? Iya, betul, sangat kecil. Padahal kalau kita bandingkan dengan kepemilikan kendaraan bermotor aja, yang punya motor itu, motor roda 2 di Indonesia mungkin 137 juta. Iya sih. Tapi ini kan saya... Yang punya mobil, ada 20 juta mobil yang mobil nih bukan kendaraan roda 4 buat... Yang punya mobil, ada 20 juta mobil di Indonesia. Tapi yang bayar pajak penghasilan pribadi, PPh, pajak penghasilan itu hanya 12 sampai 13 juta orang. Jadi sebenarnya juga banyak potensi yang mau kita kejar lagi untuk soal perpajakan ini. Dan kita juga harus sadar bahwa selain melakukan pembangunan, banyak sekali yang dikembalikan dalam bentuk langsung kepada masyarakat. Karena kita mau nggak mau harus realistis dengan keadaan masyarakat kan. Masyarakat kita masih butuh dibantu daya belinya, ya kayak tadi itu subsidi. Dan itu kan lebih dari 500 triliun. Bayangkan 500 triliun kalau jadikan pembangunan kan besar sekali. Tapi pemerintah kita memilih dengan kondisi masyarakat ini kita harus realistis. Kita masih harus kasih bantalan ekonomi, harus kasih stimulus ekonomi. Ini soal pilihan-pilihan. Soal pilihan-pilihan lah. Dan pemerintah menurut saya memilih di jalan yang benar untuk membantu secara langsung dulu. Ada bagian besar dari APBN yang untuk diperuntukkan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Gitu. Yang tadi saya bicarakan itu nggak spesifik tentang PPN 12% sih memang. Pajak secara umum. Jadi ada semacam distrust. Jadi kalau yang ngomong tuh tanya dulu, lapor SPT nggak? Iya. Benar nggak? Harus dikembalikan gitu harus ditanya bayar SPT-nya berapa. Lapor SPT kan kadang-kadang juga bisa nihil gitu. Benar nggak bayar? Kayak kasus misalnya yang ramai itu waktu itu. Pembangunan jalan. Ini tapi mungkin dengan Pemda sih kaitannya. Di Lampung itu loh. Yang waktu itu ramai kan. Jalanan Lampung yang ada seorang netizen yang kan kita juga harus realistis. APBN kita kan nggak segitu besarnya sehingga bisa langsung memperbaiki semua itu. Tapi secara bertahap kan pemerintah memperbaiki itu. Kan kita juga punya data berapa jalan yang kemudian dibangun, berapa jalan tol yang kemudian dibangun. Saya kemarin baru pulang dari Lampung bolak-balik lewat darat aja, bukan lewat darat artinya lewat jalan tol gitu, nyebrang pakai ferry gitu loh. Jadi menurut saya mengarah kita ke Sumatera Selatan juga sangat lancar. Itu kan dibangun yang dibangun oleh pemerintah gitu. Jadi ada kok dan banyak kok yang dibuat oleh pemerintah dan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan juga banyak sekali. Infrastruktur juga banyak sekali. Sebenarnya kalau di luar kita nggak lagi ngomongin pajak, misalnya lagi pas mudik Idul Fitri, itu sebenarnya banyak sih testimoni. Ini kan lagi musim mudik nih. Nah ini testimoni netizen yang pulang kampung itu, wah kalau jalan Nataru ini juga banyak yang mudik loh. Iya, lebih nyaman sekarang gitu ya. Jadi, surveinya Kementerian Perhubungan ada 110 juta orang yang berpotensi bepergian. Untuk di masa musim Nataru ini. Dan mereka kan menikmati infrastruktur, bandara, pelabuhan, jalan tol, kereta. Dan itu dari pajak. Itu dari pajak kan. Dan maksudnya nggak mungkin itu bisa dibangun kalau soal pajak nggak beres. Gitu. Iya kan gitulah. Nah terus ini, saya mau kembali ke soal PPN 12% ini. Jadi kan
ini dikaitkan dengan misi atau concern utama Pak Prabowo ya. Pak Prabowo kan di dalam pidato pelantikannya kan bilang bahwa concern utama beliau adalah pengen membikin wong cilik guyu. Orang pengen bisa rakyat tersenyum gitulah. Jadi memang kepedulian terhadap rakyat gitu ya. Itu kan menjadi narasinya Pak Prabowo gitu. Nah, terus kemudian banyak yang berharap nih. Pak Prabowo itu ini dong undang-undang, memang itu undang-undang yang memang sudah diputuskan DPR, tapi kan Pak Prabowo bisa bikin PP, mengeluarkan PP, membatalkan PP atau sih nggak bisa lah ya. mengeluarkan Perpu dan seterusnya. Ayo dong Pak Prabowo gitu. Jadi ada semacam himbauan atau keinginan agar Pak Prabowo melakukan itu. Menurut Bung Hasan gimana? Jadi mungkin mereka hanya melihat satu titik aja. Pak Prabowo itu kan tahun anggarannya Pak Prabowo itu sebenarnya 1 Januari tahun 2025. Tapi itu pun sudah dengan komitmen yang sangat besar loh. Pertama, Pak Prabowo menambah komitmen untuk kesejahteraan gaji guru. Jadi 81 triliun. Jadi ada tambahan 600.000 orang guru yang mendapatkan kesejahteraan. Awalnya cuma 1,3, sekarang jadi 1,9 juta guru yang mendapatkan tambahan tunjangan kesejahteraan. Komitmen yang diberikan oleh Pak Prabowo untuk tahun 2025 81 triliun itu kan buat uang cilik juga. Upah minimum dinaikkan 6,5%. Itu buat siapa? Buat uang cilik juga. Nanti 1 Januari akan ada program, tanggal 6 Januari akan di-launching program makan bergizi gratis. Sepanjang tahun 2025 mungkin ada 17-20 juta siswa, ibu hamil, dan anak balita yang akan mendapatkan program makan bergizi gratis. Itu buat uang cilik juga. Jadi menurut saya, tapi kan program-program ini kan juga butuh sumber pembiayaan. Di sanalah kita butuh gotong royongnya. Kan sama seperti yang saya bilang tadi, uang itu kan nggak turun dari langit. Dari siapa? Dari masyarakat, tapi kemudian juga dikembalikan kepada masyarakat. Iya. Gitu. Toh nanti kalau misalnya kenaikannya itu, membayangkan kenaikannya itu, bayangkan saja kenaikan yang kita alami di April tahun 2022. Kalau Anda bisa mengingatnya, bagus. Kalau Anda nggak bisa mengingatnya, kira-kira juga akan begitulah, kira-kira kan begitu. Ya, berarti kalau soal misalnya tadi itu, kalau soal himbauan agar Pak Prabowo mengeluarkan PP itu jelas nggak mungkin ya, karena kan itu sudah harusnya kan kalau mau dilakukan ya pas penggodokan pas zaman tahun 3 tahun lalu. Kita nggak gitu melihat sepanjang 3 tahun ini ada protes yang itu kan 3 tahun nih dari undang-undang ini ada protes yang bisa dikatakan signifikan, ada debat atau kontroversi yang bisa dikatakan signifikan mengenai undang-undang harmonisasi perpajakan ini. Ada beberapa judicial review mungkin di MK, tapi tidak secara langsung mengenai PPN, tapi untuk pasal-pasal yang lain. Sebagian besar itu juga tidak diterima oleh MK. Tapi secara umum kan kita nggak mendengar ada kontroversi apa-apa soal undang-undang perpajakan ini. Dan kalau sudah di ujung-ujung seperti ini kan pemerintah itu memang menjalankan undang-undang gitu. Kita misalnya tiap sebentar kemudian idenya perpu terlalu gampang untuk mengubah undang-undang, ya itu tuh juga tidak baik untuk konteks kita berbangsa dan bernegara gitu. Jadi produk undang-undang itu produk kita berbangsa dan bernegara. Bahwa kita disumpah untuk menjalankan undang-undang itu adalah sebuah kewajiban gitu loh. Dengan kata lain, karena ini amanat UU ya, kita jalankan gitu. Kalau andekan Pilpres kemarin yang jadi itu Ganjar atau Anies akan sama ya. Akan sama. Kan undang-undang itu tidak hanya mengatur PPN. Undang-undang itu mengatur banyak sekali hal. Gitu. PPN mungkin hanya bagian kecil dari undang-undang itu gitu. Jadi kadang-kadang kan orang tiba-tiba aja misalnya dengan gampangnya bilang batalkan saja undang-undangnya. Iya, betul. Tidak itu seperti itu kita berbangsa dan bernegara gitu. Nah itu tadi kan Bung Hasan menyebut harmonisasi. Bisa dijelaskan nggak ini sebenarnya PPN 12% kaitannya dengan undang-undang itu secara umum gimana sih? Jadi ya itu kan undang harmonisasi itu kan berbagai undang-undang perpajakan disatukan menjadi satu undang-undang soal perpajakan, makanya namanya harmonisasi perpajakan. Jadi kan di sana diatur juga soal pajak
pajak penghasilan tadi, ada PPN, ada PPNBM, ada pajak ekspor, pajak macam-macam yang diatur di sana. Jadi sebenarnya kalau yang menyangkut masyarakat secara umum betul-betulan itu kan cuma dua, pajak bumi bangunan, sama pajak PPH, PPN. PPH juga nggak semua orang, tadi saya sudah cerita. Yang menyangkut kan jenis-jenis pajak itu pun kan tidak semua dipungut oleh pemerintah pusat. Banyak pajak-pajak itu yang juga dipungut oleh pemerintah daerah kan. Pajak hotel, restoran dipungut oleh pemerintah daerah gitu. Jadi parkir itu dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi menurut saya kita harus jernih aja lah. Dan pemerintah tampak sekali sangat bijak loh. Memberlakukan kenaikan pajak itu tampak sekali sangat bijak. Dan di negara-negara maju itu rata-rata pajak itu 19-25% pajak PPN itu. Kita dari 10 jadi 11 jadi 12. Kita mungkin bukan yang terendah, tapi kita juga bukan yang tertinggi. Masih banyak sekali negara yang jauh lebih tinggi daripada kita. Kita ada di tengah-tengah lah. Dan memang kan kita memang terbiasa untuk yang di tengah-tengah seperti ini. Jadi nggak ekstrim-ekstriman, nggak ekstrim rendah, nggak ekstrim juga tinggi. Mungkin narasinya itu harusnya jangan naik pajak PPN naik 12%, harusnya naik 1% ya. Memang seperti itu kan. Karena kan pemberitaannya kan pajak PPN naik 12% gitu. Seolah-olah dari 0 jadi 12. Iya itu. Padahal kan ini naik 1%. Ya, makanya saya bilang buat sebagian besar rakyat Indonesia, kalau dikalkulasikan nanti itu memang kenaikannya nggak nyampe seharga sebungkus rokok. Orang yang pengeluarannya 3 juta sampai 5 juta sebulan itu kenaikan biaya yang dia keluarkan itu nggak nyampe seharga sebungkus rokok. Tapi efeknya buat APBN kita, efeknya buat dikembalikan kepada masyarakat kecil itu luar biasa. Melalui skema bantuan tadi itu ya. Iya. Kan yang menanggung pajak lebih besar itu orang yang pendapatannya lebih tinggi. Yang akan menyumbang pajak lebih besar itu orang yang pajaknya lebih tinggi. Gitu. Nah, karena ini amanat UU ya, dan ini harus dijalankan oleh pemerintah atau presiden siapapun dia, termasuk Pak Prabowo ya. Kalau andikan tadi Anies juga harus Anies atau akan melakukan hal yang sama. Bagaimana dengan usulan agar ini ditunda? Jadi kan ada yang usul PP itu nggak mungkin karena sudah. Ini kan sudah penundaan. Oke. Kan undang-undangnya tahun 2021. Tahap pertama berlaku tahun 2022, tahap keduanya berlaku tahun 2025. Ini kan sudah penundaan. Iya. Jadi kalau ditunda-tunda lagi malah justru nggak mungkin ya, karena kan ini kan sudah ditunda. Ya. Nah, terus hal lain ini mungkin yang terakhir, Bung Hasan. Kenapa di DPR itu tidak ada yang belain UU yang mereka bikin ya? UU ini kan produk DPR. Menurut saya mereka belain kok. Kemudian akhirnya lempar-lemparan gitu. Jadi maksudnya gimana sih jelasinnya gitu loh? Saya nggak mau komentar soal DPR. Saya nggak mau komentar soal DPR. Tapi menurut saya banyak anggota-anggota DPR yang berdiri membela keberadaan undang-undang ini dan menjelaskan juga posisi partai politik mereka untuk mendukung ini. Menurut saya itu tadi. Kalau di tes DNA, maka seluruh kekuatan politik itu punya menyumbangkan DNA nih untuk undang-undang ini. Artinya ini sudah kesepakatan nasional. Ya, dan partai yang tidak setuju pun waktu itu misalnya PKS hari ini kan juga kita lihat sejauh ini netral-netral aja gitu. Tidak ada penolakan yang keras atau apa dari PKS misalnya. Jadi menurut saya ini sudah kesepakatan kita berbangsa dan bernegara, akan kita jalankan dengan baik. Yang perlu kita waspadai itu tadi aja, orang-orang yang kemudian lebih suka menebar kebencian, lebih suka menebar ketakutan, lebih suka menebar hal-hal yang tidak benar. Padahal seolah-olah ini belum pernah kita jalanin. Kita udah pernah jalanin ini tahun 2022 gitu loh. Dan makanya saya berapa kali nanya seperti ke Mas Ahal atau ke beberapa orang teman-teman saya nanya, tahun 2022 ingat nggak? Waktu naik 1% dari 10 ke 11%, ingat nggak rasanya? Sebagian besar orang, ini yang saya temui, sebagian besar orang bilang nggak ingat. Ya kalau nggak ingat kan berarti waktu itu nggak ada keributan, nggak ada penolakan, nggak ada kontroversi dan segala macam, sebut-sebut aja. Harusnya ini juga seperti itu karena kira-kira kenaikannya sama gitu. Kira-kira kenaikannya sama dan besarannya sama gitu. Ya itu 1% sebenarnya. 1%. Jadi bukan naik 12%. Bukan naik 12%. Nah oke, yang terakhir sebagai closing statement atau closing pernyataan terakhir Bung Hasan tentang PPN 12% ini gimana? Atau tentang apa yang kita bicarakan? Enggak, kalau saya sih ingin kita melihat semua itu dengan jernih
dengan sudut pandang 360 derajat. Jangan melihat dengan emosi, jangan melihat dengan kebencian. Bahwa pemerintah memutuskan ini, berunding beramai-ramai tahun 2021 DPR, dengan pemerintah merumuskan kebijakan ini, pasti ada dasar argumentasinya. Pasti ingin juga negara kita jadi lebih baik. APBN kita lebih sehat, sehingga lebih banyak pelayanan yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Jadi, dan memang konsep bernegara itu pembiayanya pasti gotong royong. Masyarakat semua bergotong royong, kayak yang tadi tuh. Semakin besar kemampuan dia, makin besar sumbangsi dia untuk bergotong royong. Tapi kalau dia hanya bisa menyumbang 1 bata, ya dia nyumbang 1 batu bata, tapi harus nyumbang 1 batu bata. Dia nggak bisa nyumbang 1 batu bata apa? Dia nyumbang tenaganya dia. Untuk membuat bangunan bersama rumah gadang tadi. Nah, ini untuk membuat bangunan bernama Republik Indonesia ini, ya kita gotong royong semua gitu. Semakin besar kemampuan kita, semakin besar sumbangan kita di sana. Makin kecil, ya makin kecil juga sumbangan kita. Tapi bukan berarti tidak ada sumbangan sama sekali di situ. Nah, jadi itu yang harus kita pahami, dan kita semua berperan dalam memiliki bangsa ini dan dalam melanjutkan kehidupan berbangsa ini. Itu menurut saya sih. Gitu. Jadi ya saya sih menyayangkan ya beberapa orang yang kemudian dengan sangat semangat menjelek-jelekkan aturan ini, padahal mungkin di tahun 2022 mereka diam-diam aja dan mungkin jadi pendukung aturan ini gitu. Iya. Setidaknya dulu 2022 itu nggak ada petisi penolakan gitu. Sekarang kan sedikit-sedikit ada petisi. Dan gitu. saya menyadari ada beberapa teman saya yang fine-fine aja tuh. Dan mungkin jadi pendukung ketika ini dari 10 jadi 11%, tapi hari ini merasa terganggu sekali dengan kenaikan dari 11 menjadi 12% gitu. Padahal yang dialaminya sama, yang dilakukannya sama. Iya, iya. Sebenarnya mungkin memang ini kali ya. Ini jadi bukan closing, jadi malah ngobrol. Enggak, saya tuh terpikir banget ini soal bahwa ketika kenaikan dari 10 ke 11 itu nggak ada gejolak gitu ya. Terus sekarang kok gejolak banget. Jangan-jangan karena bayangan orang naiknya 12% gitu loh. Harusnya naiknya atau masih ada unek-unek yang belum beres, unek-unek yang belum selesai, bahwa setiap hari pemerintah harus dicari salahnya, setiap hari pemerintah harus dimaki-maki atau harus disudutkan. Menurut saya bisa juga faktor-faktor yang seperti itu. Juga dilarikan ke Pak Jokowi. Jadi atau dilarikan kan muncul lagi kan apalah gitu bahwa meskipun ini DPR yang bikin, tapi kan ada surat dari Pak Jokowi. Ya memang begitu prosesnya. Gitu. Proses salah satu proses membuat undang-undang kan seperti itu gitu. Jadi saya sih tidak mau salah-salahan bahwa ini fakta. Undang-undangnya sudah ada, undang-undang itu memberikan amanah, dan pemerintah harus menjalankan undang-undang. Dan insya Allah ini baik. Baik buat masyarakat, baik juga buat pemerintah. Gitu. Oke, terima kasih sama-sama. Bung Hasan Nasbi. Pemirsa, sampai di sini dulu. Topik kita yang kita bicarakan tadi adalah kenaikan PPN 1%. Maksudnya dari 11 menjadi 12. Iya, betul. Oke, sampai di sini dulu. Salam merdeka.